Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menggugah saudara sehingga saudara harus berlutut dan berdoa kepada Tuhan? Mungkin doa saudara adalah doa karena saudara memiliki pergumulan, tetapi pergumulan yang saudara alami bukanlah pergumulan seperti yang dikatakan dalam teks kita hari ini. Ya, pergumulan saudara mungkin adalah pergumulan hanya persoalan ekonomi dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi lihatlah, ada pergumulan yang besar yang ternyata ia menyadari itu setelah membaca nubuatan dari kitab Yeremia, bahwasanya ia mendapati angka 70 di sana, dan kemudian itu menggambarkan betapa lamanya bangsa Israel akan terbuang dalam perbudakan di Babilonia. Daniel adalah tokoh yang terlahir atau yang ada pada tahun 6 sebelum Masehi. Dan kita tahu bahwa tahun 6 sebelum Masehi merupakan tahun yang sangat penting. Tokoh-tokoh hebat dalam dunia ini lahir pada masa itu. Dan dalam penegasan tentang kitab ini ternyata ingin menegaskan terkait sosok yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh berdoa sangat intens kepada Tuhan, dan bahkan dia berpuasa. Puasa yang dilakukan Daniel adalah puasa karena ia menyesali dosa-dosanya. Ia merenungkan bahwasanya dosa itu turun dari atas ke bawah, karena dosa dari nenek moyang ternyata membuat orang-orang di bawahnya, anak cucunya menderita. Dan itulah yang ia rasakan, bagaimana ia sangat kecewa dengan perlakuan-perlakuan pendiri-pendiri mereka, nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, karena mereka tidak menghiraukan apa yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Saudaraku, ini adalah doa panjang yang disampaikan oleh Daniel kepada Allah. Bagaimana ia sungguh-sungguh menegaskan bahasa teologis yang sangat penting. Dia menyerukan bahwa Tuhan, dengarlah, ampunilah, perhatikanlah, bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri. Karena Engkau sendiri ini menjadi bahasa yang penting. Bahwa keselamatan kita itu karena Allah sendiri, bukan karena saudara. Saudara adalah musuh Tuhan karena saudara berdosa, tetapi karena Allah sendiri. Dan bahkan dia berkata, kotamu, umatmu disebut dengan namamu. Israel disebut sebagai bangsa Allah.
Sion disebut sebagai gunung Allah, tempat Allah berdiam diri. Dan inilah yang ingin Daniel sampaikan, bahwasanya semua rancangan ini adalah di dalam namanya sendiri. Sehingga kita langsung melihat sebuah hal yang sangat sinkron, bahwasanya dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan tidak ada nama di dalam nama siapapun yang karena namanya manusia diselamatkan selain dari nama Yesus Kristus. Ini adalah nama, sehingga keselamatan ini juga adalah karena nama. Nama siapa yang menyelamatkan? Namanya adalah Yesus Kristus. Jika dunia menyadari ini, maka seluruh dunia, seluruh bangsa yang ada di dunia ini harus bertekuk lutut kepada Allah yang sejati, Allah yang disembah oleh Daniel, yang disembah oleh bangsa Israel, yang diimani oleh orang Kristen, yakni beriman di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari memperbaiki diri. Selagi kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, pergunakan sebaik mungkin, karena penghakiman Tuhan itu nyata. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami untuk memahami hal-hal yang terselubung, yang tersembunyi. Daniel melihat itu, bahwa penghakiman-Mu nyata, dan ia bertekuk lutut memohon pengampunan-Mu. Bapa, Engkau telah mengampuni kami lewat pribadi yang bertekuk lutut di hadapan-Mu, yang dipakukan di kayu salib. Ia mati dalam kesempurnaan. Ia mati dengan tidak adil untuk memberikan keadilan. Bapa, terimalah kami hanya karena Yesus Kristus. Dialah juru selamat kami. Dialah yang Engkau utus. Dialah yang Engkau tetapkan. Namanya lah yang menyelamatkan. Ampuni kami Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.